Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Meli Hadi, kelas 10 43 19 akan menjelaskan tentang materi ekonomi bab 1 tentang OJK dan dana pensiun. Nah, OJK ini kepanjangannya adalah Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, pengertian OJK ini itu adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di bank, pasar modal ataupun non-bank. Nah, OJK ini juga memiliki tujuan yaitu keseluruhan kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan. Nah, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK itu juga memiliki perannya OJK itu sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Nah, dalam melaksanakan tugas dan pengaturan pengawasan terhadap jasa keuangan di sektor perbankan. OJK ini juga memiliki visi dan misi. Nah, visinya OJK ini tuh menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, terus melindungi kepentingan konsumen dan masyarakatnya, dan mewujudkan jasa keuangan ini tuh menjadi pilar-pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global dan memajukan kesejahteraan umum. Kalau misi dari OJK ini tuh ada 3. Yang pertama adalah jasa sektor keuangan itu tuh menjadi teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga ialah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah perasuransian. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa-jasa penanggulangan resiko atas kerugian dan kehilangannya manfaat tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa yang tidak ada kepastiannya. Nah, di perasuransian ini tuh terdapat polis asuransi. Nah, polis asuransi itu berupa surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pihak. Nah, terus di asuransi ini tuh ada premi asuransi. Nah, premi asuransi adalah uang pertanggungjawaban yang dibayar tertanggung kepada penanggung. Asuransi juga memiliki keuntungan. Keuntungannya tuh dibagi menjadi 2 pihak, yaitu keuntungan bagi si pemilik asuransinya itu tadi, dan keuntungan bagi nasabah. Nah, kalau keuntungan bagi pemilik asuransi itu yang pertama itu premi yang dibayar dari nasabah itu tadi. Yang kedua adalah pernyataan modal ke perusahaan lain. Yang ketiga ialah keuntungan dari hasil bunga investasi surat-surat berharga. Keuntungan bagi si nasabahnya ialah memberikan rasa aman, terus merupakan simpanan yang dapat ditarik pada saat jatuh tempo, terus terhindar dari kerugian, terus memperoleh penghasilan di masa yang mendatang, terus memperoleh pergantian akibat kerugian, kerusakan, dan kehilangan, dan memperoleh penghasilan yang hilang pada masa produktif akibat meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini tuh memiliki kayak nama perusahaannya tuh dikenal sebagai Taspen. Nah, Taspen ini tuh adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi yang kayak mengelola dana pensiun gitu. Nah, dana pensiun itu adalah dana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan itu sendiri untuk para pegawai atau karyawan yang telah mencapai batas usia tertentu. Dana pensiun ini tuh juga memiliki manfaat, dan manfaatnya tuh berbeda di berbagai pihak. Nah, yang pertama itu bagi perekonomian nasional. Nah, dana yang dihimpun dari iuran peserta dapat digunakan sebagai modal bagi dunia usaha. Yang kedua, bagi peserta, dana pensiun akan memberikan jaminan pendapatan di hari tua. Yang ketiga ialah bagi perusahaan. Itu tuh manfaatnya loyalitas sama kewajiban moral dan kompetisi pasar tenaga kerja. Yang keempat ialah bagi karyawan sendiri, itu kayak manfaatnya tuh rasa aman dan kayak kompensasi lebih baik. Sekian dari penjelasan saya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.